akan kita kuatkan dan dalami sehingga ke depan nanti akan kami sampaikan bagaimana Perannya apa? Terkuaknya sepak terjang VA dan sejumlah artis lainnya di dunia hitam prostitusi sontak memantik beragam pertanyaan publik terutama terkait status hukumnya. Apakah VA dan artis lainnya yang terlibat layak disebut korban jika diduga secara sadar menjajakan diri hingga lewat 6 mucikari? Lantas benarkah mereka melakoni profesi sampingan itu karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan pokok? Atau sebaliknya, demi gaya hidup sebagaimana disindir pengacara kondang Hotman Paris Hutapea belum lama ini? Ternyata sampai hari ini belum ada undang-undang yang mengatur bahwa apabila seorang wanita menjual tubuhnya untuk keperluan uang atau istilahnya dikenal dengan pelacuran, bukan tindak pidana sampai hari ini. Wanita cantik, tapi tidak mungkin dia hidup dengan gaji sebagai sekretaris yang hanya 4 atau 5 juta, sementara dia kerja sebagai ani-ani bisa ratusan juta. Kalau dalam hal ini 9 kali patut diduga bahwa PA seperti halnya yang terjadi di Surabaya pada tanggal 5 Januari, ya kan, bahwa dia mendirikan jasa layanan seksual komersil. Dan artinya statusnya bisa berubah dari saksi korban menjadi tersangka gitu ya? Mungkin aja. Kemungkinan bisa ya? Perasaan terkejut atas terkuaknya peran VA juga dirasakan pihak keluarganya. Ya antara percaya dan tidak sih. Iya, masa iya sampai begitu si Vanessa sih, ya Allah, bilang. Anaknya baik dia, baik dia. Kan dulu dia main sinetron. Iya, kalau pergi main sinetron juga diantar bapaknya sampai pulang jam 3 malam juga. Papanya ngantar terus, dibimbing sama papanya terus dulu dia. Mulai dia terlepas dari sini, mulai pacaran, papanya nggak cocok sama anak laki itu. Mulai lepas dari sini tuh, dari situ tuh lepasnya dia. Saya sebagai orang tua tetap mendoakan yang terbaik untuk anak saya gitu ya. Ya kalau saya sih, kalau memang Vanessa bersalah ya monggo silakan diproses sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Kalau memang dia bersalah silakan diproses, kalau memang tidak bersalah ya dibebaskan aja. Status korban yang disematkan bagi para selebritis yang ikut terlibat prostitusi secara sadar memang masih sulit diterima akal sehat. Apalagi umumnya mereka hidup berkecukupan, bahkan punya status mentereng sebagai selebritas hingga bertitel kontes kecantikan. Malah sebaliknya, status mentereng itulah yang diduga kerap digunakan oknum selebritas untuk menjajakan diri lewat jasa mucikari. Apalagi sensasi keartisan mereka bagi para mucikari mudah untuk menaikkan tarif kencan dengan pria hidung belang. Tarifnya bisa melonjak dari puluhan hingga ratusan juta per sekali kencan. Godaan mencari rezeki haram di dunia hitam itu bahkan bukan rahasia lagi di dunia hiburan. Sejumlah artis bahkan mengaku pernah digoda secara terang-terangan, salah satunya yang pernah dialami personil duo Serigala. Udah biasa banyak banget orang-orang yang kayak BO berapa nih, gitu-gitu tuh banyak banget. Melalui teman, melalui mereka juga pasti mikirnya, aduh ini mereka pasti seksi, pasti bisa ya. Mereka coba-coba, tapi kan akhirnya dia udah coba kan nggak berhasil. Dan kalau orang yang udah pernah coba sih mereka tahu ya, kita bisa apa enggak. Rata-rata sih temen kita artis, penyanyi dangdut ya ada sih. Makanya ya Itu udah jalan masing-masingnya. ya, itu pilihan lah, pilihan. Ada yang dia udah rekaman, udah nyanyi tapi ternyata belum naik ya, ada, dan akhirnya dia seperti itu banyak. Cuman ya kita kan ada pilihan masing-masing, jadi kita nggak mungkin ngejudge dia jangan seperti itulah, kan nggak mungkin, itu udah pilihan Karena dia. pasti orang yang udah ngelakuin itu dia pasti punya mikir. pikiran manusia sama lah gitu, dia tahu itu salah, cuma kan manusia membuat pilihan. Kalau mau tahu kita ya kenal dulu lah gitu kan, belum tentu yang kelihatannya seksi itu semuanya jualan gitu. Jadi kan image-nya haters kan Kan taunya karena ya image-nya
Karir Vanessa Angel memang tak sementereng karir para pesinetron lain semisal Prilly Latukonsina, Cut Meriska, atau artis baru lainnya yang kini punya program stripping di layar kaca. Namun meski minim prestasi, nama Vanessa di jagat hiburan sudah tak asing lagi bagi halayak. Apalagi sejumlah kasus sensasional sempat melambungkan namanya. Salah satunya perseteruannya dengan rival asmaranya Jane Salimar kala ia masih menjalin kasih dengan Didi Mahardika tahun 2017 silam. Namun, perseteruannya dengan Jane berubah jadi persahabatan setelah pernikahannya dengan Didi kandas begitu saja. Berkah dari warawiri di akun gosip dan pemberitaan media lainnya, kian mengukuhkan nama Vanessa di jagat hiburan. Dari pemain FTV biasa, nama Vanessa pun pelan tapi pasti bermetamorfosa menjadi selebritas bersamaan dengan gaya hidupnya yang juga mulai berkelas. Karena itu wajar jika Vanessa mulai rajin merawat wajahnya agar selalu tampil cantik di muka umum. Tim Obsesi bahkan sempat merekam kegiatan perawatan Vanessa akhir tahun 2018 lalu, tepatnya 19 Desember 2018 atau sekitar 3 pekan sebelum ia terciduk Polda Jatim karena diduga menjemput rezeki haram di sebuah hotel di Surabaya. Enggak lah, cantik mah buat diri sendiri aja, ntar juga orang lain juga seneng kan. Harus rutin karena memang itu kan harus di-maintain terus kan perawatannya biar hasilnya juga maksimal. Kalau bayarannya ini ya relatif ya, tergantung dari kliniknya juga gitu, tergantung dari perawatan juga kan kadang sekarang alat canggih-canggih jadi itu juga mempengaruhi harga. Untuk menjaga tampilan wajah cantiknya setiap saat, bahkan Vanessa selalu membawa serta perlengkapan kecantikan di dalam tas miliknya. Lihat saja saat tim Obsesi Kepo membongkar tas bawaannya. Pemirsa, tadi penasaran kan mau apa aja yang dilihat dari yang aku bawa di tas aku sehari-hari? Nah, pertama, aku tuh selalu bawa day cream, ini melindungi kulit supaya enggak terbakar sinar matahari. Parfum, ini udah pasti, ini harus nih obat kecantikan aku, ya kan. Terus aku bawa lip tint, tuh lip tint. Habis itu lipstick, ada 2 biji itu lipstick tuh. Sama kaca, ini kaca harus selalu dibawa karena aku dimanapun harus ngaca. Mau makan pun aku harus ngaca, tetap harus cantik gak nih gue lagi makan. Kerjaan aku sehari-hari kan di depan kamera, jadi ya memang itu kerjaan aku, jadi aku harus tampil cantik setiap saat. Tak bisa dipungkiri, media sosial selalu saja menghadirkan challenge baru yang tentu saja menghibur. Tantangan ini seperti mengajak para pengguna jejaring maya untuk membuat konten-konten seru dan kekinian. Dan baru-baru ini muncul tren baru, yakni mengunggah foto lawas 10 tahun lalu dan disandingkan dengan foto paling anyar di tahun 2019. Tantangan itu adalah 10-Year Challenge. 10-Year Challenge pun kini mewabah di kalangan pesohor tanah air. Sederet selebriti pun ramai-ramai mengikuti challenge yang kini jadi viral. Yang pertama ada Sandra Dewi. Dalam unggahannya, meski sudah 10 tahun, wajah Sandra tak banyak berubah. Warganet menilai jika mereka sulit mencari perbedaan antara Sandra yang dulu dan sekarang. Selain itu ada Bunga Citra Lestari, Sandi Aulia, dan Ashanty. Penampilan ketiga wanita ini di tahun 2009 cukup berbeda. Ketiganya tampak polos. Namun sekarang, Ashanty dan Bunga terpancar aura keibuannya, sedangkan Sandi tak banyak berubah. Selain itu ada Ivan Gunawan. Perubahan Ivan dari 2009 hingga tahun 2019 memang cukup signifikan. Ivan yang dulu terlihat lebih klimis dengan model rambut poni mohak. Sedangkan kini, Ivan tampak lebih fresh dengan kumis dan jenggot yang dibiarkan tumbuh.
Penampilan yang paling drastis berubah adalah Desta dan Arie Untung. Di laman foto berbagi miliknya, Arie menulis keterangan jika foto tahun 2009 itu saat dirinya nge-host sambil nge-DJ dengan rambut potongan Harajuku. Namun di tahun 2019, Arie terlihat cool dan kalem sejak dirinya memilih untuk jadi bapak rumahan. Sedangkan Desta tak memasang foto 10 tahun lalu. Justru ia mengunggah foto pada tahun 1989. Namun jika diperhatikan, tak banyak perubahan pada diri Desta. Hanya saja jenggot tipis yang ia pelihara. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends. Ya maksudnya arah-arahnya gitu. Just remember there's a lot of bad and beware. Ada apa? Ada apa? Itulah penampilan Keisha di babak blind audition. Kehadirannya di panggung The Voice Indonesia sempat membuat Coach Titi terkejut lantaran Keisha pernah menjadi anak sambungnya, yakni anak dari Ovi Rif. Mampukah Keisha membuktikan dirinya layak untuk lanjut ke babak battle? Tak hanya Keisha, gadis berusia 17 tahun asal Jakarta Thalita pun mampu membuat Coach Arman, Titi, dan Vidi Nino berebut menarik perhatian untuk masuk ke dalam tim mereka lantaran memiliki suara super unik. Akankah tembang Lagi Cantik milik Siti Badriah mampu menghantarkan Thalita ke babak selanjutnya?